Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbitullahi robbah wal islami madinah wal muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mempresentasikan sedikit makalah dari penugasan Daurah Marhala 2, yaitu saya mengambil tentang studi kritis rekayasa sosial. Saya mengambil saja dengan secara pendeknya itu rekayasa sosial itu seperti apa. Saya masuk pada masyarakat. Di sini masyarakat ini adalah sebagai makhluk sosial yang mengalami dinamika perubahan sosial. Makanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu tersebut adalah suatu keharusan, karena tidak mungkin bertahan dalam satu kondisi yang bersifat statis dan cenderung tetap. Karena sudah menjadi sunatullah bahwa kehidupan ini bersifat dinamis seperti putaran roda yang suatu saat berada di bawah dan suatu saat berada di atas. Sehingga manusia yang menyandang sebagai khalifatullah yang mempunyai kewajiban untuk merubah dirinya sendiri baik secara individual maupun perspektif sosial. Begitu banyak problem sosial yang terjadi di kalangan masyarakat, dan ini kompleksitas problem sosial tersebut itu menjadi dasar di segala bidang kehidupan, yakni dalam bidang sosial, politik, pendidikan, agama dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan upaya memecahkan masalah-masalah ini dan memperbaiki sistem sosial yang mengarah kepada kehidupan masyarakat yang ideal. Hal ini yang harus diimbangi dengan langkah konkret yang memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga rencana yang mengubah sistem pola pikir masyarakat dapat berjalan berdasarkan tujuan yang mengubah setting pola pikir masyarakat, sehingga dapat berjalan berdasarkan tujuan problem sosial yang terjadi disebabkan oleh kesalahan berpikir. Adapun mitos-mitos yang telah berkembang di masyarakat, dan disinilah diperlukannya suatu rekayasa sosial untuk memecahkan masalah tersebut. Di samping itu diperlukan agen-agen yang mampu memberikan solusi dalam pemecahan masalah, yang berperan pembaru dan bergerak dalam upaya rekayasa sosial yang bersifat positif. Dalam usaha sebagai aktor rekayasa sosial dibutuhkan konsep-konsep yang menjadi dasar pergerakan perubahan sosial. Adapun konsep itu meliputi evolusi, revolusi, dan reformasi dan metamorfosis sosial. Keempat konsep ini tersebut yang menjadi dasar perubahan sosial yang tepat dan matang dalam mampu mengubah Indonesia yang mengubah pemikiran. Ini yang menjadi dasar kita sebagai masyarakat makhluk sosial. Kita harus berupaya ada efek untuk dalam perubahan evolusinya, revolusi dan reformasi, sehingga metamorfosisnya sosial itu tersebut menjadi dasar perubahan sosial. Ini yang harus kita matangkan dalam mengubah Indonesia ini dan mengubah pemikirannya. Dan kita masuk dalam pembahasan, yaitu mengenai pengertian rekayasa sosial itu seperti apa. Kehidupan dunia ini tidaklah bersifat statis dan tetap, tetapi bersifat dinamis dan selalu berubah, seperti halnya perubahan kedudukan roda saat berputar tadi yang saya jelaskan. Begitu juga dengan kehidupan bermasyarakat, senantiasa mengalami dinamika perubahan sosial. Terdapat ada empat hal yang terkait dalam perubahan sosial itu sendiri, yaitu pertama adalah teknologi, perkembangan teknologi, konflik sosial, kebutuhan adaptasi, sistem sosial, dan pengaruh dari idealisme dan atau ideologi yang pada aktivitas sosial. Ini yang sangat berpengaruh dalam masyarakat. Hal ini yang tentunya cara berpikir masyarakat itu dalam menyikapi masalah sosial yang ada itu justru bisa dipungkiri. Penyikapan pola pikir mereka itu berbeda dan menimbulkan konsep yang solutif yang berbeda pula. Ketika perubahan sosial ini tidak lagi terkendali dan harapan masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan, maka akan menimbulkan masalah sosial. Makanya rekayasa sosial ini merupakan suatu proses yang direncanakan dan dipetakan pelaksanaannya
guna mengadakan perubahan struktur dan kultur yang berbasis pada masyarakat, yang berbasis pada sosial masyarakat. Rekayasa sosial ini merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan, merupakan campur tangan seni memanipulasi. Sebuah gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial bisa merupakan kebaikan maupun keburukan, dan juga bisa berupa kejujuran dan bisa pula berupa kebohongan. Nah, ini yang menjadi problem di hadapan pada masyarakat sekarang ini dengan adanya manipulasi, sehingga menimbulkan berita hoax atau segala yang ada di media yang tidak tahu kebenarannya seperti apa. Nah, ini menjadi salah satu contoh. Adapun urgensi dalam rekayasa sosial, dalam dinamika perubahan sosial itu selalu ada namanya perencanaan dan manipulasi keadaan sosial, sehingga akan mengakibatkan adanya perbedaan antara perubahan individu maupun perubahan sosial. Dalam perubahan individu sendiri itu berlaku namanya off-planet sosial atau perubahan sosial yang tidak terencana. Hal ini yang terjadi karena kemampuan respect feeling tiap individu itu berbeda. Sedangkan perubahan sosial itu perubahan yang memiliki perencanaan tujuan dan strategi, sehingga disebut planet sosial. Itu perubahan sosial terencana. Seringkali disebut juga dengan istilah social engineering, social planning. Contohnya seperti pembangunan atau development, pembangunan yang berkisar pada bagaimana mengubah satu masyarakat dengan mengubah sistem ekonominya biasanya berpegang pada ekonomi klasik. Ini yang harus kita ubah dalam pandangan masyarakat tentang masyarakat sosial. Yang kedua adalah konsep-konsep rekayasa sosial. Nah, ini yang menjadi salah satu dasar juga dalam dinamika masyarakat sosial. Ini harus ada konsep-konsep rekayasa sosial. Nah, di dalam mekanisme perubahan sosial itu dibutuhkan konsep-konsep dasar sebagai model perubahan dalam upaya memecahkan masalah. Konsep rekayasa sosial itu berupa planning social change, perubahan sistem terencana, karena semua rekayasa merupakan alat untuk mencapai sebuah misi, dan ada hubungan antara rekayasa sosial dan misi merupakan merupakan hubungan sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan. Adanya tujuan menghasilkan suatu cara dan diperlukan suatu rekayasa. Makanya konsep rekayasa itu sendiri selalu melatar belakangi adanya visi dan misi maupun tujuan yang telah dikenal, yakni yaitu evolusi. Evolusi sendiri itu pada tahun 1859 dibawa oleh Charles Darwin. Pada tahun 1809 sampai 1882 itu menyebutkan buku berjudul itu On the Origin of Speech, The Perseverance of Structure for Life, yang membahas tentang revolusi, yang membahas proses evolusi organisme fisik. Nah, ini yang menjadi salah satu dasar dari Charles Darwin bahwa evolusi itu berasal dari organisme itu. Apalagi kita kenal sekarang ada yang mengatakan bahwa manusia tercipta dari berkembang biaknya kera orang dulu ya. Itu yang saya pernah pelajari di waktu SMA. Itu saya pernah dapat itu dari teori Charles Darwin ini. Nah, ini salah satu rekayasa. Itu contohnya rekayasa yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya manusia itu tercipta dari apa ya? Kami juga saya sendiri tidak tahu. Tapi yang sesuai dengan keyakinan saya bahwa manusia itu tercipta dari atas izin Allah. Dari Nabi Adam sampai keturunan-keturunannya, sampai kita masuk pada umatnya Nabi Muhammad itu. Nah, ini yang seharusnya yang kita luruskan di dalam masyarakat sosial.
selalu termanipulasi dengan adanya rekayasa sosial. Contohnya seperti tadi teori Darwin tentang evolusi organisme, di mana perkembangbiakan manusia itu dimulai dari kera sehingga menjadi manusia, itu kan salah satu manipulasi. Saya pikir begitu. Sehingga kebanyakan manusia itu berpendapat bahwa mengalami evolusi yang berawal dari jutaan tahun yang lalu. Manusia juga mengalami evolusi dan memiliki kesamaan ciri. Nah, sehingga berkerabat dekat dengan kera. Konsep nilai yang mempengaruhi Darwinisme sosial yakni hasil pandangan. Sedangkan menurut Herbert Spencer melihat ada kesamaan dalam teori evolusi Darwin, sehingga terkadang manusia disebut sebagai organisme yang mengalami perubahan fisik dari waktu ke waktu. Ini dari Herbert Spencer, pandangan dari Herbert Spencer dari teori Darwinisme. Nah, begitu juga dengan kondisi sosial masyarakat. Darwinisme sosial menggambarkan bahwa perubahan dalam masyarakat itu berlangsung secara evolusioner lama, gitu, yang dipengaruhi oleh kegiatan yang tidak dapat diubah oleh perilaku manusia. Dan konflik antar kelompok-kelompok dalam masyarakat menyebabkan kemajuan sosial sebagai kelompok superior outcome yang rendah. Nah, teori Darwinisme ini sosial umumnya dipahami menggunakan konsep perjuangan untuk eksistensi, untuk dipakai di pandangan orang, menjadi rujukan orang. Nah, sehingga untuk membenarkan kebijakan sosial yang tidak membeda-bedakan mereka, mampu menghidupkan diri sendiri, dan orang-orang tidak mampu menghidupi diri sendiri. Banyak dilihat dari stres, yaitu stres kompetisi antar individu dalam laissez-faire kapitalisme. Tetapi ideologi juga telah memotivasi gagasan eugenika, rasisme ilmiah, imperialisme, fasisme, nazisme, dan perjuangan antar kelompok nasional dan ras. Itulah salah satu teori Darwinisme yang juga memotivasi gagasannya. Yang kedua adalah revolusi. Nah, kata muncul revolusi dalam pengertian ini muncul pada abad ke-14. Pada abad ke-14 yang berarti gerakan berputar, diperkenalkan oleh Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus untuk Nicolaus Copernicus untuk menunjukkan gerakan berputar benda-benda langit. Namun seiring berjalannya waktu, revolusi diartikan sebagai terobosan historis yang membentuk masyarakat baru sebagai bentuk dari perubahan sosial. Nah, ini yang paling spektakuler dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa. Nah, perubahan ini yang berisiko yang sporadis. Revolusi menutup satu zaman dan zaman baru tanpa menyisakan hal apapun seperti sebelumnya. Revolusi memang perubahan yang cepat, tetapi tidak semua perubahan yang cepat disebut revolusi. Menurut Stomka dalam rahmatnya judul 1999, setidaknya ada 5 ciri dari revolusi yang membedakannya dari perubahan sosial lainnya, yaitu 1. Revolusi menghasilkan perubahan dengan skala luas dan menyentuh seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Yang kedua, perubahan pada revolusi yang bersifat radikal, fundamental, dan mengakar pada inti permasalahan. Yang ketiga, perubahan terjadi dengan sangat cepat. Yang keempat, perubahan menunjukkan yang paling nyata karena itu yang paling dikenal. Yang kelima, revolusi menimbulkan reaksi emosional dan intelektual yang besar dari seluruh pihak. Nah, inilah salah satu revolusi, misalnya seperti Indonesia yang sudah mengalami pada tahun 2000, pada zamannya Soeharto itu Indonesia sudah mengalami revolusi. Nah, sejak Soekarno itu sudah menjadi Indonesia membangkit atas revolusi kemerdekaannya itu, sehingga melahirkan gagasan-gagasan baru dan perubahan-perubahan baru yang dulunya pernah dijajah oleh negara Eropa atau negara Belanda, itu dijajahnya Indonesia. Nah, sehingga dibutuhkannya revolusi untuk perubahan. Jangan sampai kita dijajah terus, maka diadakannya perjuangan yang mati-matian dari pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur saat ini. Itulah salah satu revolusi contohnya. Yang ketiga, reformasi.
Reformasi ini menurut KKBI itu dapat didefinisikan perubahan secara drastis, perubahan yang sangat besar baik dalam bidang sosial, politik, dan agama. Di suatu masyarakat atau negara, reformasi merupakan salah satu dari konsep rekayasa sosial yang menghendaki sebuah perubahan yang signifikan untuk mengubah hal-hal yang sudah tidak dipandang baik oleh masyarakat. Sehingga bentuk perubahan yang sebenarnya parsial, namun sangat drastis sehingga memberikan efek pada situasi yang lain secara utuh. Reformasi sendiri pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998, pada tahun zamannya Presiden Soeharto, kalau salah ya, 1998, di mana ada perubahan dari para teman-teman kita aktivis dulu yang pernah gugur, yang sekarang masih sehat walafiat. Mereka adalah salah satu tokoh reformasi kita yang telah menggulingkan rezim Soeharto. Ini salah satu merupakan perubahan drastis ya, perubahan yang sangat spektakuler dalam sosial, politik, dan agamanya. Yang merupakan juga sebuah ledakan kejenuhan atas ketidaknyamanan terhadap situasi tertentu dalam masyarakat, sehingga terjadi formasi ulang dan struktur pemerintahan di mana hegemoni Orde Baru itu sudah tidak dapat dipercaya. Artinya kekuasaan Orde Baru itu masyarakat sudah tidak percaya dengan Presiden rezim Soeharto. Nah, dengan adanya penyalahgunaan seperti berbagai munculnya kasus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga diadakannya direformasi menjadi sistem demokrasi yang lebih baik. Nah, ini yang menjadi gagasan para tokoh-tokoh reformasi kita, yang ada yang sudah gugur dan ada yang masih hidup sampai sekarang dan sehat walafiat. Itu yang menjadi menjadi konsep dasar kita dan menjadi kenangan kita bahwa ternyata masih ada yang lebih kuat daripada kita sebagai mahasiswa ini. Nah, itu saja. Yang terus menjadikan adapun dari konsep dasar reformasi ini menjadikan Islam ini sebagai gagasan untuk membangun Indonesia. Ini menjadi salah satu pokoknya ini. Nah, pada hari ini saya mengutip Quran surat Al-Baqarah. Di situ menjelaskan, pada hari ini telah kusempurnakan kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, ini menjadi berdasarkan ayat di atas itu telah dijelaskan bahwasanya Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyempurnakannya dengan memberikan suatu mukjizat kepada Rasulullah berupa Al-Quran dan sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran ini sebagai pedoman hidup manusia. Islam itu utuh. Islam adalah akidah dan ibadah, negara dan kewarganegaraan, toleransi, kekuatan moral dan material, peradaban dan perundang-undangan. Sesungguhnya seseorang yang dengan hukumnya Islamnya dituntut untuk memperhatikan semua persoalan umat itu, berbagai aspek kehidupan itu masuk pada tadi itu akidah, ibadah, negara, dan kewarganegaraan. Adapun yang kedua tentang menjadikan Islam sebagai gagasan untuk membangun Indonesia, itu menjadikan Islam itu sebagai landasan pemikiran umat. Ini sebenarnya harus menjadi dasar kita sebagai umat Islam, bahwa Islam ini sebagai landasan. Landasannya itu seperti apa ya? Kita harus mempunyai rujukan dengan apa? Al-Quran. Islam meliputi seluruh kejadian yang ada di bumi. Dengan Al-Quran, Islam berbicara, dengan sunnah, Islam bertindak. Dengan istihad, Islam bertahan. Islam mampu tegak di tengah badai peperangan pemikiran. Islam mampu melawan arus penyesatan umat lewat gospel fikirnya dan mencegah injeksi virus-virus kemusyrikan terhadap umat. Islam pantas dijadikan sebagai landasan karena ia bersifat syamil dan kamil. Syamil berarti menyeluruh, sedangkan kamil berarti sempurna. Nah, Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah awal mula peradaban manusia tercipta. Disinilah tempat orang-orang cerdas pertama itu bermukim.
pertama kali bermukim. Tempat di mana Atlantis berada tersebar di daerah Indonesia. Indonesia merupakan tanah leluhur yang harus dipertahankan, dilindungi dan dijaga, karena Indonesia adalah bangsa yang besar dengan budayanya yang beragam, adat istiadatnya beragam, agamanya beragam, bahkan sampai suku dan bangsanya, bahkan sampai sukunya juga beragam. Oleh karena itu halnya perlu Indonesia memiliki halnya menjadi perlu bahwa Indonesia ini memiliki potensi dan peluang yang besar untuk dimasukkan oleh budaya dan pemikiran Barat lewat arus globalisasi. Nah, ini yang harus kita sebagai Indonesia harus perhatikan, bagaimana arus pemikiran Barat itu masuk lewat globalisasi menjadi dasarnya. Ini yang menjadi khawatir, adanya pemikiran Barat yang masuk dalam pemikiran Indonesia, menjadikan Indonesia ini seakan-akan rusak dalam pandangan Barat. Dan tidak, Indonesia ini beragam. Bahkan banyak negara yang saya pernah baca dalam buku Nusantara itu, bahwa Indonesia ini beragam. Bahkan negara-negara luar sana itu sangat iri dengan adanya Indonesia ini, mulai dari sumber daya alamnya yang sangat melimpah, suku dan adatnya sangat beragam, bahkan agamanya juga beragam. Ini yang salah satu yang harus kita cegah, jangan sampai budaya Barat dan pemikiran Barat masuk dalam Indonesia. Ini harus dicegah agar tidak menjadi tameng dalam masyarakat. Yang terakhir itu peran strategis mahasiswa dalam rekayasa sosial. Ini yang harus kita pahami, bagaimana mahasiswa itu harus menyeimbangkan apa dalam rekayasa sosial itu. Setiap kali saya menghadapi masalah besar, maka yang aku panggil adalah anak muda. Nah, ini kata Umar bin Khattab. Setiap kali saya menghadapi masalah besar, maka yang kupanggil adalah anak muda. Ini langsung kata dari khilafah Umar bin Khattab saat menjabat sebagai pemimpin pada zamannya sudah meninggalnya Rasulullah dan zamannya khilafah yang ada di Arab sana. Dari pernyataan Umar nih, di atas tuh tidak jelas bahwa telah jelas. Dari pernyataan Umar bin Khattab ini telah jelas bahwasanya pemuda menjadi alternatif pertama sebagai problem solving yang dipercaya dapat menyelesaikan masalah. Begitu juga ketika berbicara tentang rekayasa sosial dan perubahan sosial, itu belum lengkap jika tidak membahas tentang pemuda. Nah, ini Umar saja sudah mengatakan bahwa pemuda ini salah satu pokok kita untuk menuntaskan masalah ini. Kenapa setiap kali pemuda itu tidak dianggap oleh para pemimpin kita? Padahal pemuda ini adalah pemuda sebagai perubahan. Mereka akan mengubah apa yang pernah mereka pelajari, mereka akan sampaikan. Begini caranya begitu. Nah, tapi seiring waktu itu pemuda sekarang saya pikir sudah tidak terpakai lagi pemuda sekarang ini. Hanya saja yang orang-orang berikut saja bisa masuk dalam kepemerintahan itu sendiri. Nah, kembali lagi dalam peran strategis mahasiswa dalam rekayasa sosial, khususnya mahasiswa. Jika milik sejarah bangsa Indonesia, yakni pada masa pergerakan kemerdekaan tahun 1908, 1928 sampai 1945, perjuangan Orde Lama, peristiwa Malari, aksi protes terhadap kebijakan NKK dan BKK, lengsernya Soeharto dan sebagainya, ini sudah cukup menjadi bukti bahwasanya mahasiswa merupakan agen perubahan, agen of change. Sehingga dikatakan agen of change, agen perubahan. Sangat luar biasa teman-teman. Dapat dilihat bahwa mahasiswa merupakan kelompok pembaru dan berperan aktif dalam proses perubahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya perubahan sosial. Menurut Ardi Sanid, ada dua peran pokok yang selalu tampil mewarnai setiap aktivitas gerakan mahasiswa.
Pertama, kekuatan korektifnya terhadap penyimpangan yang terjadi. Kedua, sebagai penerus kesadaran masyarakat luas akan problem yang terjadi sehingga ia senantiasa melahirkan sebagai alternatif pemecahan masalah atau problem solving. Nah, analisis perubahan sosial ini dia yang dalam kurung rekayasa sosial itu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Ini dilihat dari aspek contohnya kekuatan yang harus kita beri atau harus kita pegangkan pada masyarakat yang bersifat untuk mengadakan pengendalian sosial atau social control. Nah, ini yang menjadi agen social control. Kita sebagai masyarakat harus kita mempunyai kekuatan yang strength, harus mempunyai kontrol yang kuat. Nah, sikap menghargai hasil karya seseorang itu salah satu kemajuan keinginan kita untuk maju. Itu mengukuhkan pola-pola kebiasaan kita dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat. Itu kita harus ubah. Dan yang ketiga itu memberikan pedoman pada warga masyarakat. Kita berikan arahan yang baik ke masyarakat dalam perubahan dinamika masyarakat sosial agar tidak termanipulasi lagi dan tidak datangnya berita-berita bohong. Nah, yang kesempurnaan terakhir yang saya sampaikan bahwa kehidupan ini di dunia tidaklah bersifat statis dan tetap, tapi bersifat dinamis, selalu berubah seperti halnya perubahan kedudukan roda. Saat berputar, begitu juga dengan kehidupan masyarakat, senantiasa mengalami dinamika perubahan. Terdapat 4 yang tadi saya sampaikan. Perubahan sosial itu teknologi, konflik sosial, kebutuhan adaptasi dengan sistem sosialnya, dan pengaruh dari paham ideologi dan dari idealismenya. Nah, ini masyarakat dalam menyikapi masalah sosial yang ada. Sedangkan dinamika perubahan sosial itu selalu berencana. Contohnya seperti individu yang terjadi berlakukannya secara perubahan sosial yang terencana. Sedangkan perubahan sosial itu perubahan yang memiliki perencanaan tujuan dan strategi, sehingga disebut dengan perubahan sosial terencana. Di dalam mekanisme perubahan sosial itu dibutuhkan konsep-konsep tadi yang saya sampaikan. Konsep yang tadi saya sampaikan seperti perubahan sosial yang terencana, adanya untuk bagaimana kita untuk mengubah dalam satu memberikan pedoman ini agar perubahan ini bisa terwujud. Seperti yang katakan tadi kemarin, apabila engkau mempunyai masalah besar, maka bersamalah dengan pemuda tadi. Pemuda ini salah satu perubahan, kawan-kawan. Seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 tadi saya sampaikan, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam jadi agamamu. Nah, ini yang selalu kita sebagai manusia ini yang kita harus ingatkan, harus kita tanamkan dalam diri kita. Insyaallah itu dari saya. Itu maafan saya, mohon maaf apabila ada yang salah. Nah, sekian dari saya sedikit penyampaian bahwa ini makalah saya ambil dari tentang studi kritis rekayasa sosial. Karena saya lebih terfokus tentang perubahan sosial. Saya ingin bagaimana sosial ini bisa terarah. Apa sih yang menjadi penyebab dalam rekayasa sosial ini, sehingga banyaknya berita-berita yang tidak valid, tidak tahu kebenarannya, sehingga kita sering termanipulasi dan kita sudah dikatakan sebagai orang pembohong. Insyaallah dengan pemaparan saya, mohon maaf bila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. La ta'zan innallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada yang salah ya, kawan.